Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai add modifier simple deform. Apa itu? Itu layanan dari aplikasi Blender ini untuk membuat hasil objek seperti ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, kita sudah siapkan bahannya, benda kubus ini, yang dimana kubus ini kita akan buat lengkung, berputar, mengerucut, ataupun direnggangkan. Dan untuk toolsnya sendiri berada di sebelah kanan ya, yang di sini edit modifier, dan edit modifier di sini dan letaknya di simple deform. Ya, dan di sini ada 4 macam yang nantinya kita akan aplikasikan di kubus ini. Yang pertama twist, artinya memutar, bend atau membengkokkan, taper meruncingkan ya. Yang berikutnya terakhir adalah stretch atau direnggangkan ya, seperti itu. Nah, untuk membuat hasil yang kita inginkan, karena ini langsung seperti ini ya rekan-rekan, ini kurang bagus ya, kurang terbentuk, maka yang pertama kali kita lakukan adalah memberikan ruas-ruas di setiap panjang kubus ini. Ya, kita silang dulu, kita hapus dulu. Sekarang kubus ini kita akan panjangkan ya. Jadi scale di sumbu Z kita buat 5 ya, memanjang seperti ini. Ini belum ada ruasnya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di wireframe, ini masih satu balok ya. Bagaimana caranya memberikan ruas? Sebagaimana materi yang sebelumnya ya, kita tekan tab ya, dan di sini langsung muncul ya, ada titik-titik di sini, garis dan face atau permukaan, atau kita bisa pilih di sini ya, ini yang vertex atau yang titik-titik, ini garis-garisnya, lalu face ya. Sedikit kita ulas, kalau titik-titik kita pilih, maka titik-titiknya yang akan terpilih. Tapi kalau garis, kalau kita klik, maka garisnya yang akan terpilih. Kalau face, kita klik, maka permukaannya yang akan terpilih. Nah, itu ciri-ciri kalau kita berada di edit mode ya, bukan di object mode ya. Ini object mode kayak gini. Kalau edit mode, akan tab lagi seperti ini. Baik, kita akan memberikan ruas sepanjang balok yang ini ya, dengan cara memberikan ruasnya ya, dengan cara Ctrl R ya, Ctrl R, kita scroll ya, seperti ini. Nah, 2 kali ya, maka sudah terbentuk ruas-ruasnya. Jadi sudah terbentuk seperti ini rekan-rekan. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke object mode. Tab ya, di sini tidak terlihat, tapi kalau kita klik di wireframe ya, ini akan terlihat punya ruas yang begitu banyak. Oke, kita kembalikan ke solid. Nah, kita akan buat 4 balok supaya kita bisa membedakan di add modifier simple deformnya masing-masing contoh. Tekan shift D, ini sudah tercopy, kita grab di sumbu X, sumbu Y apa, sumbu Y, shift D, grab di sumbu Y ya, lagi shift D, grab sumbu Y ya. Kita sudah punya 4 macam buah balok ya, seperti ini. Kita aktifkan snapnya, yang ke-1, yang ke-3 ya. Ini kita pilih semuanya, grab di sumbu Z
Kita rapikan terlebih dahulu jaraknya biar rapi. Grab. Bentar, aktifkan absolute. Grab sembunyi. Grab sembunyi. Grab sembunyi. Nah, ini gunanya snap itu untuk merapihkan ya. Baik, ini sudah punya 4 balok. Langkah selanjutnya kita apply scale-nya, karena kalau kita lihat di sini scale-nya masih 5 ya, karena tadi kita sudah panjangkan dengan scale di sini. Kalau kita tidak apply untuk scale-nya, maka kejadian seperti ini rekan-rekan. Seperti ya, sama aja ya, nggak jelas ya. Tapi kalau kita apply ya, apply scale-nya dengan cara apa? Ctrl A, lalu apply-nya yang scale. Maka ketika kita add modifier simple deform yang twist, akan semakin bagus dan ruasnya terlihat yang tadi kita buat. Ya, seperti itu. Maka kita aplikasikan di 3 blok yang belum tadi kita apply. Ctrl A, scale, Ctrl A, scale, Ctrl A. Ya, perbedaannya seperti ini rekan-rekan ya. Kalau tadi scale-nya ini masih 5, kalau kita Ctrl A dan apply scale-nya, maka di sini langsung jadi 1. 1, dan 1. Nah, seperti itu. Baik, yang pertama kita aplikasikan yang twist atau memutar ya. Di sini ada angle atau sudut yang kita inginkan ya. Ini twist 45 derajat. Kalau kita 90 derajat ya seperti ini ya. 90 derajat. Semakin besar lagi ya seperti itu. Nah, ya bisa lihat perbedaannya ya rekan-rekan. 5 derajat. Dan di sini ada yang namanya origin atau titik pusatnya. Saat ini titik pusatnya ada di tengah yang ini. Titik ya. Axis maksudnya yang berpengaruh di sumbu tertentu. Kita pilih yang X ini, ketika kita rubah angle-nya, maka dia akan mempengaruhi di sumbu X saja rekan-rekan. Kalau kita di sumbu Y, maka ketika kita rubah dia akan berpengaruh di sumbu Y ya. Kalau sumbu Z yang berpengaruh di sumbu Z. Nah ya seperti itu. Itu cara pengaplikasiannya untuk twist ya. Sedangkan kalau origin adalah dia akan berpengaruh di titiknya ini sendiri. Kalau kita masukkan objeknya ya, origin, kita tambahkan objek empty yang akan kita buat sebagai titik pusatnya, maka akan berbeda ya. Contoh, kita akan buat empty objeknya dulu, tekan shift A, lalu mesh ya, lalu kita apa yang ini empty ya, empty, lalu plane axis ya, ini sangat kecil ya. Biasanya kita tambahkan. Nah ya, ini terlihat seperti ini ya rekan-rekan. Baik, oke, kita kembali lagi. Nah, di add modifier ini ya. Kalau kita pilih yang empty object ini ya, kita pilih empty twist ya. Di sini akan muncul empty twist. Dia akan berpengaruh sudut 360 derajat atau sudut yang angle ini ya, angle ini berpengaruh dari poros yang empty twist yang ini ya. Berikutnya berpengaruh di sumbu X, Y ataupun Z.
Coba kita gerakkan ininya, empty-nya, grab di sumbu Z, ya, seperti itu. Grab di sumbu X, ya, atau grab di sumbu Y. Nah, kita grab di sumbu Z, dia akan berpengaruh seperti ini. Nah, itu seperti itu ya. Jika ini kita aplikasikan dengan titik pusatnya ada di empty, yang kita buat baru, ya, seperti itu. Tapi kalau kita buang empty ininya, pengaruhnya, maka hasilnya seperti ini rekan-rekan. Nah, ya. Oke, ini yang untuk twist. Ya, kita baca ulang, angle-nya atau sudutnya diputar 360 derajat, originnya kita nggak pilih, ya, artinya dia berada di titik originnya sendiri, titik pusatnya ini dia sendiri, dan aksisnya atau sumbu yang terpengaruh ini di sumbu Z atau yang berdiri, ya. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, baik, yang kedua kita add modifier simple deform. Yang kedua adalah bend atau bengkok. Nah, ini bengkoknya sudutnya 45 derajat, originnya atau titik pusatnya dari objeknya dia sendiri, sedangkan aksisnya yang berpengaruh di sumbu X, ya, ini sumbu X yang merah, ya, ini yang merah. Sumbu Y seperti ini, kalau sumbu Z yang pengaruh seperti itu, ya. Oke, di sumbu X saja. Baik, kita akan rubah, ya, kita akan berikan empty, ya, ini sini, ya, kita ingin rubah empty-nya itu yang plus ini di titik sini. Caranya adalah kita tekan Shift S, ya, kita pilih selection, cursor to selected, kursor ke seleksi yang tadi kita pilih. Nah, ini kita sudah letakkan kursornya di sini. Berikutnya kita akan tempelkan ke kursornya dengan cara Shift S atau snap selection to kursor. Artinya benda yang kita pilih nempel ke kursor. Nah, seperti ini rekan-rekan. Sekarang kita akan berikan pengaruh sama objek ini, ya. Originnya kita pilih yang empty twist, ya. Kita rubah dulu namanya biar nggak bingung. Ini empty bend, ya. Ini kita pilih empty bend. Baik, berpengaruh di sumbu X saja. Lalu kita pilih yang objek empty-nya, kita grab di sumbu Z, ya, kita lihat dari arah depannya. Nah, seperti ini, ya, dari arah samping. Kalau kita grab di sumbu Z, nah, ini maksudnya rekan-rekan, kita kasih pengaruh yang ini, kita tambahkan angle-nya misalkan 90 derajat, ya, sudah jadi rekan-rekan. Nah, yang berikutnya, ya, kita kasih simple deform lagi yang taper atau kerucut, mengerucut, ya. Ini faktornya 0,7, titik pusatnya ada yang di objek itu sendiri, sumbunya yang terpengaruh kita pindah ke sumbu Z saja. Nah, seperti ini, sumbu Z. Jadi, kita bisa
Ya, seperti ini ya, berubah-ubah sesuka hati. Nah, seperti ini. Berikutnya, apa yang keempat, kita kasih info di form stretch atau renggang ya. Ini vektornya kita tambahkan, renggangkan seperti apa ini kita lihat. Sumbu Z. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dari 4 objek ini rekan-rekan, kita bisa menentukan dengan cara apa kita bisa memodifikasikan objek yang kita inginkan. Dan di sini kita belum bahas yang namanya restriction atau ada batasan yang tidak akan terpengaruh dari objek-objek tadi. Contoh misalkan yang ini saja ya, restrictionnya coba kita rubah, lagi. Nah, seperti itu. Ini 0,5, ininya 0,2. Oh, 0,7. 0,7. Ini bisa rekan-rekan bisa ini ya. 0,3 berarti. 0,3. Ya. Lock di sumbu X ya, atau lock di sumbu Y. Nah, ini rekan-rekan bisa atur-atur sendiri ya, seperti itu. Ini untuk mainkan limit. Tapi kalau kita sudah tahu bagian-bagian yang mana yang tidak ingin dipengaruhi ya, ini kita contohkan yang di sini saja ya. Di sini tulisnya 360 derajat, titik pusatnya di objeknya dia, sumbu yang terkena di sumbu Z. Nah, restrictionnya kita hanya bagian tengah yang tidak terpengaruh. Di sini ada vertex groups. Di sini masih kosong karena kita belum atur bagian mana yang tidak terpengaruh dari si add modifier itu sendiri. Caranya kita masuk ke dalam menu tab. Nah, di sini ya. Ini ada sebuah rangka hitam atau rangka asli yang kita buat tadi, dan kita lihat dari sudut samping ya. Kita menginginkan objeknya hanya yang kita pilih yang sini, tapi ini nggak terpilih. Bagaimana caranya? Kita masuk ke X-ray wireframe ya, kita blok di sini. Nah, maka dia akan terpilih semua. Tapi kalau rekan-rekan tidak memilih yang ini atau wireframe ini, maka rekan-rekan hanya mendapatkan bagian yang terkena blok saja. Ya, kita ulangi dari arah samping kita blok. Ya, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lari di sini, rekan-rekan, di object data properties, ya. Lalu rekan-rekan pilih yang vertex group, ya. Di sini rekan-rekan bisa tambahkan tengah. Nah, lalu assign, ya. Jadi ketika rekan-rekan milih yang ini sembarangan ya, terus rekan-rekan pengen langsung men-select atau memilih yang tadi kita sudah blok, tinggal pilih yang ini ya. Misalkan kita buat ada beberapa, misalkan ya, di sini kita tambahkan bawah assign, lalu yang di sini tambahkan
kita kasih nama atas line. Ya, kita sudah ada 3 blok vertex yang sudah kita tadi siapkan. Misalkan kita milih yang tengah, lalu kita select. Nah, maka akan terpilih yang di sini. Kalau kita milih yang atas, maka kita select. Kalau yang tengah tadi kita nggak jadi pilih, nah di select ya, seperti itu. Ini cara untuk membuat sebuah grup vertex. Nah, kita inginkan hanya di yang bagian tengah saja, maka yang tengah kita select, yang atas tadi kita di select. Oke, ya seperti ini. Kita kembali lagi ke menu objek ya, kita pilih yang solid. Nah, di sini tadi kita add modifier restriction yang tidak terpengaruh. Sekarang kita masukkan vertex group yang tengah tidak tengah yang terseleksi ya, seperti ini, seperti itu. Jadi yang lainnya tidak akan terpengaruh. Yang terpengaruh hanya yang sudah kita siapkan di sini. Kalau misalkan kita hilangkan, misalkan kita pilih yang atas misalkan, ini kita bisa balikan lagi ya. Maksudnya kalau misalkan kita tadi pilih tengah, di sini kita apply yang berpengaruh selain yang tengah, kita bisa import. Klik, maka yang tengah ini tidak terpengaruh. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Ya, penjelasan untuk add modifier simple deform begitu saja. Semoga bermanfaat. Terus mencoba ya. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi komen di kolom komentar. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.